di saat seseorang kondisi yang dia merasa paling menderita, di saat itu rahmat Allah masih sedemikian besarnya. Sehingga terdapat sebuah athar dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau menyebutkan bahwa setiap aku merenungi pada setiap musibah yang menimpa diriku, aku dapati di sana minimumnya adalah ada 3 nikmat. Minimumnya ada 3 nikmat dari setiap musibah yang ditimpakan kepada seorang hamba. Pertama, kata Umar bin Khattab, an lam takun fi dini, bahwa musibah itu tidak menimpa agamaku. Ini adalah sebuah nikmat, karena kita mengetahui ikhwatal iman bahwa musibah itu ada 2 jenis, 2 bentuknya. Bentuk pertama adalah musibah dunia, dan yang berikutnya yang kedua adalah musibah agama. Musibah dunia ketika seseorang kehilangan salah satu dari materi dunia yang dia miliki, baik itu berupa harta ataukah jiwa atau yang semisalnya. Ya, apakah itu terkait dengan penyakit yang menimpa dirinya atau keluarganya dan yang seperti itu. Ini musibah dunia. Namun ketika musibah itu mengenai agama seseorang, maka itu menyangkut tentang hidayah, tentang petunjuk. Ketika Allah Subhanahu wa taala wal-'iyadzu billah mencabut hidayah petunjuk yang ada pada diri seseorang, sehingga dia tersesat dari jalan yang benar, tidak mengenal mana yang ma'ruf dan mana yang munkar, dan akhirnya dia menempuh jalan-jalan yang tersesat, jalan orang-orang tersesat. Di saat itulah terjadi musibah pada agamanya, bukan pada dunianya. Bisa jadi dia mungkin kaya raya, mungkin dia terkenal, mungkin dia mendapatkan jabatan dan yang semisalnya, namun di saat yang bersamaan musibah telah menimpa agamanya, dan ini musibah yang paling besar. Ketika iman dicabut, ketika hidayah itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika manusia terjerumus ke dalam aliran-aliran yang menyimpang, yang tersesat kepada akidah yang sesat tentang Allah dan Rasulnya dan yang lain sebagainya. Kemudian yang kedua, kata Umar bin Khattab, bahwa di antara nikmat yang terdapat dalam musibah yang menimpa diriku, yang kedua, bahwa Allah Subhanahu wa taala membatasi musibahku. Artinya, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa taala menimpakan seseorang sebuah penyakit, bisa jadi penyakit itu Allah timpakan dengan lebih besar atau lebih banyak jumlahnya. Ketimbang menimpakan satu jenis penyakit, Allah bisa memberikan 10, bisa memberikan 20. Namun Allah menimpakan kepada sekedar segitu aja. Misalnya orang kehilangan sebagian dari hartanya, Allah bisa mengambil seluruh harta yang dimiliki oleh orang tersebut. Allah mampu untuk melakukan itu. Namun sebagian dari harta yang diambil. Atau dia salah seorang dari anaknya meninggal dunia, Allah bisa mengambil seluruh anaknya. Namun Allah Subhanahu wa taala hanya membatasi segitu saja. Ya, dan pembatasan cobaan ini hanya sekedar sebatas apa yang mampu ditanggung oleh seorang hamba. Di situ adalah nikmat yang besar yang Allah berikan kepada seorang hamba. Kemudian yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan bagiku kesabaran menghadapi musibah. Allah anugerahkan kesabaran ketika menghadapi musibah, dan itu adalah nikmat yang besar. Ketika seorang ditimpa musibah dan kemudian dia mendapatkan, diberi oleh Allah kesabaran, ketabahan hati, ketabahan lisan untuk tidak mengucapkan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, tindak tanduknya, perilakunya tidak melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia hanya berucap, berbuat sesuai dengan yang diridhai oleh Allah. Di saat itu dia seorang hamba yang mendapatkan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa rahimani wa rahimakumullah, maka tidak heran jika sabar ini yang memberi porsi yang sangat besar bagi iman seorang hamba. Dan sabar ini disebut oleh Allah dengan banyak sekali di dalam Al-Quran. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau mengatakan, sebagaimana yang dikutip oleh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab beliau yang sangat bagus, yang sangat baik untuk kita mengkaji dan mempelajarinya, yaitu kitab Madarijus Salikin. Beliau menyebutkan, mengutip perkataan Imam Ahmad, as-sabru fil Qur'an dzakarallahu as-sabra fil Qur'an fi nahwi 90 mawdi'an. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kesabaran di dalam Al-Qur'an lebih di 90 tempat. Lebih di 90 tempat. Dan juga kesabaran itu adalah hukumnya wajib bagi setiap muslim. Sabar ketika ditimpa musibah.
Dan ini adalah hukumnya wajib bagi setiap muslim, dan nilainya adalah separuh dari keimanan. Karena iman itu jika dibayangkan bisa seperti satu bola, separuhnya adalah syukur, separuhnya lagi adalah sabar, adalah kesabaran. Jadi separuh iman syukur kepada nikmat-nikmat Allah, separuh lagi adalah kesabaran. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan porsi yang sangat besar tentang kesabaran ini di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an kurang lebih ada 26 bentuk penyebutan kesabaran di dalam Al-Qur'an. Yang pertama, Allah di dalam bentuk perintah, yang artinya jika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan maka itu bernilai wajib hukumnya. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 153, Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah salat dan sabar sebagai sarana untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan untuk ista'inu bis-sabri was-salah. Juga firman Allah, isbiru wasabiru. Bersabarlah kalian dan tingkatkan kesabaran kalian. Juga firman Allah di dalam surat An-Nahl ayat 127, wasbir wama sabruka illa billah. Dan bersabarlah dan tidaklah sabarmu itu kecuali dengan taufik dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini mengisyaratkan, memerintahkan kepada kita kesabaran. Maka tadi disampaikan ikhwatul iman bahwa sabar itu hukumnya wajib. Karena ada tingkatan yang lebih tinggi dari sabar, yaitu ridha. Ridha, tapi ridha ini hukumnya mustahab atau sunnah, tidak wajib, tidak sebagaimana kesabaran. Jika kesabaran ini adalah ketika seorang hamba menahan lisannya dari mengucapkan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah, menahan anggota tubuhnya dari melakukan hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah ketika dia ditimpa musibah dan dia tetap masih merasakan sakit terhadap musibah yang dialaminya, itulah sabar. Namun ridha lebih tinggi dari itu. Ridha ini tingkatnya para nabi, para wali, para nabi, para orang-orang saleh. Ketika mereka, apakah mereka ditimpa musibah ataukah mereka mendapatkan kebahagiaan, hati mereka tetap sama. Hati mereka pautkan, mereka kaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apakah itu diberi nikmat atau ditimpa musibah, hati mereka tetap menyatu dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala,